Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang beranggotakan saya Riffa Devi Prioritasari dan rekan saya Rici Ilham Hadi Putra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas UAS Rekayasa Perangkat Lunak. Next. Untuk soal yang pertama yaitu analisis mengenai ruang lingkup. Pada gambar satu, yaitu Information System and Component Parts, yaitu menjelaskan unsur pembentukan sistem informasi dan hubungan input, proses, lalu output. Selanjutnya pada gambar dua, yaitu sistem boundary versus automation boundary, yaitu membedakan keseluruhan sistem dengan bagian yang benar-benar diotomatisasi komputer. Selanjutnya pada gambar tiga yaitu activity diagram symbols yang menjadi bahasa visual untuk memodelkan aktivitas, keputusan, dan aliran proses. Selanjutnya pada gambar 4 yaitu activity diagram workflow, yaitu menerapkan simbol-simbol tersebut ke alur kerja, lintas peran, atau aktor. Next. Yang kedua adalah analisis gambar satu mengenai komponen sistem informasinya. Berdasarkan dari gambar satu, yaitu adanya people, yaitu pihak yang menggunakan, mengelola, atau menjalankan sistem. Contohnya adalah kita, orang. Selanjutnya ada hardware, perangkat fisik yang mendukung pemrosesan dan akses sistem. Contohnya seperti komputer, printer, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya ada software, yaitu program yang mengolah data dan menjalankan fungsi sistem. Contohnya adalah sistem operasi, mungkin seperti Windows, dan lain-lain. Selanjutnya ada data dan data plus procedures, yaitu data menjadi bahan yang diproses, prosedur mengarahkan bagaimana sistem digunakan. Lalu dirangkum semuanya menjadi input, proses, dan menjadi output. Masukkan diproses oleh sistem untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Next. Yang ketiga ada analisis gambar yang kedua mengenai dua jenis batas. Yang pertama ada sistem boundary, yaitu menentukan keseluruhan ruang lingkup sistem termasuk aktivitas yang masih dilakukan manusia. Lalu ada automation boundary, yaitu menentukan bagian sistem yang dikerjakan atau ditangani oleh komputer. Lalu makna RPL sendiri, tidak semua aktivitas dalam sistem harus diotomatisasi. Analisis harus jelas, membedakan proses manual dan proses yang terkomputerisasi. Selanjutnya analisis gambar yang ketiga mengenai notasi activity diagram. Yang pertama adanya inisial atau start, yaitu titik awal terjadinya proses. Lalu adanya decision, percabangan berdasarkan kondisi, keluaran biasanya diberi guard seperti yes or no. Selanjutnya ada swim lane, yaitu membagi tanggung jawab aktivitas berdasarkan perannya. Selanjutnya ada activity, yaitu aksi atau pekerjaan yang dilakukan. Lalu transition, panah yang menunjukkan perpindahan atau aliran aktivitas. Yang terakhir ada fork atau join untuk memisahkan atau menggabungkan alur paralel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ada gambar keempat di sini yaitu workflow end-to-end. Di sini pada gambar tersebut yang pertama yaitu initiate, yaitu proses pada saat customer mengajukan request note. Lalu kedua ada workflow define, yaitu seorang salesperson menyusun notes atau requirement yang telah diminta oleh customer. Lalu workflow ketiga ada validate and process, yaitu jika perlu bantuan, technical expert memeriksa requirement. Lalu kemudian data dimasukkan dan sistem menghitung quote. Setelah itu ada workflow review dan close. Customer mereview quote. Jika ada perubahan, kembali lagi ke proses. Jika tidak, quote diterima sebagai order dan workflow selesai. Berikut adalah workflow sesuai dengan step-step yang berada pada gambar di kiri ini.
Lalu selanjutnya, hubungan pada keempat gambar tersebut yang pertama adalah sistem, yaitu mengidentifikasi people, hardware, software, data, prosedur, input, dan output. Yang kedua, batasan, yaitu menentukan sistem boundary dan bagian yang masuk untuk automation boundary. Lalu yang ketiga, model, yaitu gunakan activity diagram untuk memodelkan proses dan tanggung jawab. Yang terakhir, workflow, validasi alur nyata seperti urutan, decision, looping, paralel, dan ending. Nah, dari empat penjelasan ini yaitu dia keterkaitan secara berurutan dan tidak dapat terpisahkan. Untuk keterangan tambahannya, activity diagram membantu menerjemahkan proses bisnis menjadi model yang lebih mudah dipahami. Lalu untuk swimline sendiri pada workflow memperjelas pembagian tanggung jawab antar pihak. Lalu untuk automation boundary membantu menentukan bagian proses yang menjadi kandidat fungsi perangkat lunak atau dapat diotomasi apa yang dikerjakan oleh perangkat lunak tersebut. Lalu hasil analisis dapat menjadi dasar untuk permodelan lanjutan dan didokumentasikan oleh perangkat lunak. Lalu implikasinya dalam rekayasa perangkat lunak yang pertama analisis kebutuhan. Aktivitas dan decision pada workflow membantu mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Selanjutnya pada perancangan. Model aktivitas menjadi representasi proses yang dapat dikaitkan dengan desain sistem. Lalu ada implementasi. Automation boundary menetapkan fungsi yang ditangani software. Lalu ada pengujian. Setiap jalur dan kondisi pada workflow dapat menjadi acuan skenario uji. Lalu ada dokumentasi. Activity diagram mendukung dokumentasi sistem dan komunikasi pemeliharaan. Yang terakhir yaitu kualitas, yaitu model yang jelas mengurangi ambiguitas alur proses dan pembagian tanggung jawab. Nah, kaitannya dengan materi, activity diagram memodelkan alur prosesnya, sedangkan sequence diagram itu memperinci interaksi antar objek. Lalu untuk class diagram memodelkan struktur status sistemnya. Lalu untuk kesimpulannya tersendiri, yang pertama, sistem informasi merupakan kombinasi manusia, teknologi, data, prosedur, input, dan output yang bekerja sama satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua, sistem boundary mencakup keseluruhan sistem, sedangkan automation boundary membatasi bagian yang dikerjakan oleh komputer. Lalu kesimpulan selanjutnya, activity diagram memvisualisasikan urutan aktivitas, keputusan, pembagian peran, paralelisme, pengulangan, dan akhir proses dari workflow. Lalu kesimpulan yang terakhir menunjukkan bagaimana notasi UML digunakan untuk memodelkan workflow lintas peran dari request hingga quote yang diterima sebagai order. Berikut adalah penjelasan dari soal UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.